Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita belajar ya mengenai desain. Ngomong-ngomong, tujuan untuk pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari dosen ya, yakni mata kuliah desain grafis. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja pada videonya. Oke teman-teman, silakan buka aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7 ya. Terserah teman-teman mau menggunakan CorelDRAW yang bertipe berapa. Asalkan sesuai dengan performa laptop maupun komputer teman-teman ya. Hal pertama yang saya lakukan di sini adalah memberi nama pada dokumen atau file yang mau kita buat ya. Untuk settingan saya menggunakan cm dan size itu A4. Teman-teman bisa mengikuti yang saya lakukan di sini ataupun teman-teman boleh mengkustomisasi sesuai dengan keinginan teman-teman ya, bebas. Oke teman-teman, seperti ini lembaran pekerjaan kita. Yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan line horizontal dan vertikal ya. Agar supaya line benar-benar di tengah, teman-teman boleh menekan huruf P. Kemudian saya memasukkan referensi ya di sini, yakni logo ITB Stikom Ambon sebagai acuan untuk mempermudah kita dalam membuat logo ITB Stikom Ambon. Nah, jadi teman-teman boleh memposisikan referensi atau acuan di mana saja ya, sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Nah, untuk tool yang saya gunakan di sini adalah full pen tool ya teman-teman ya. Full pen tool karena menurut saya pen tool itu sangat-sangat mudah sekali ya dalam penggunaannya. Hal pertama yang saya perhatikan di sini adalah siku-siku ya yang ada pada sebuah objek ya. Karena di sini sikunya ada 3, jadi yang saya tempatkan titik di sini adalah siku kiri atas, kanan atas, dan yang terakhir itu di bawah. Untuk membuat garisnya agar supaya menjadi melengkung, di sini saya klik kanan pada garisnya, lalu saya klik to curve, ya. Itu otomatis garisnya menjadi melengkung ya teman-teman ya. Kemudian saya menambahkan beberapa titik dengan add di sini. Saya menambahkan beberapa titik ya. Kemudian pada titik di atas titik yang garis yang di atas titik yang saya baru buat, saya klik to line ya. Kemudian saya set di sini. Teman-teman boleh meng-cross check jika masih ada yang bocor atau masih istilahnya masih belum pas dengan objek yang kita desain. Teman-teman boleh menyetel ya atau menyesuaikan ya. Oke, saya lakukan hal yang sama pada garis yang satunya, itu garis yang sebelah kirinya. Kemudian di sini saya set dulu agar supaya sesuai. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk objek yang pertama sudah kita dapatkan. Ya, sekali lagi ya teman-teman boleh meng-cross check ulang ya jika masih ada yang belum sesuai atau ya yang biasa saya istilahkan itu masih bocor ya. Teman-teman boleh menyetel atau menyesuaikan sampai garis atau lainnya itu benar-benar sesuai dengan objek yang ada ya. Oke, jika sudah, teman-teman boleh ke bar yang di samping kiri dan memilih toolbar, dan memilih pick tool ya. Kemudian untuk memindahkan objek yang telah kita desain tadi ya. Kemudian di sini saya membuat sebuah line baru ya untuk garis yang ada pada perisai yang ada di logo ITB Stikom Ambon. Kemudian di sini saya mencoba untuk menyatukan
garis yang tadi kita buat atau perisai yang tadi kita buat dengan ITB logo referensi. Kemudian saya satukan dengan logo referensi. Lalu saya tekan P agar supaya objeknya benar-benar di tengah-tengah ya. Kemudian di sini saya sesuaikan agar dia pas dengan logo yang sesungguhnya. Oke, teman-teman jangan khawatir apabila garis yang kita buat kurang tebal atau tidak sesuai warna atau apapun itu. Teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan sesuaikan ya dengan referensi yang ada ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu saya menyatukan objek ya, kedua objek, yaitu objek perisai dan objek garis. Kemudian saya memberikan ukuran pada garis tersebut bila mana ukuran tersebut saya anggap telah sesuai ya. Nah, kemudian di sini saya sesuaikan kembali ya dengan referensi. Nah, untuk menyatukan dua objek menjadi satu kesatuan itu teman-teman boleh memblok kedua objek tersebut. Lalu teman-teman menekan Ctrl G ya. Lakukan seperti yang saya buat ya teman-teman ya. Nah, kedua objek tersebut otomatis menjadi satu kesatuan ya guys ya. Ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya setting ketebalan garis tersebut ya sampai hingga saya anggap bahwa garis itu benar-benar sudah pas. Kemudian saya memberikan warna pada garis tersebut ya teman-teman ya. Oh, padahal di sini belum menjadi satu ya, belum menjadi satu kesatuan ya antara garis dan lambang perisai ini ya. Lalu kemudian hal berikut yang saya lakukan adalah saya ke interactive fill tool atau teman-teman boleh menekan G di situ. Kemudian saya setting warnanya hingga saya anggap sudah pas ya. Nah, untuk objek yang pertama sudah saya anggap kita sudah menemukannya ya. Nah, di sini oleh karena dua kesatuan tadi belum menjadi satu, artinya garis dengan lambang perisainya belum menjadi satu. Di sini saya memberikan blok gitu ya, memblok, kemudian saya Ctrl G di situ. Nah, kemudian saya akan membuat objek yang selanjutnya, yaitu objek kayak objek air gitu ya, atau gelombang gitu ya. Nah, saya menargetkan atau yang saya perhatikan betul di sini adalah siku-sikunya ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman boleh tekan kanan dan to curve agar supaya garisnya dapat melengkung gitu ya. Oke. Lakukan hal yang sama pada garis yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya setting hingga yang saya anggap sudah tidak bocor ya. Sudah tidak bocor. Oke. Nah, hal yang sama juga saya lakukan pada garis yang berikutnya. Nah, teman-teman boleh setting ya. Teman-teman boleh setting di sini. Oke, jika sudah teman-teman boleh memindahkan dengan ke pick tool, lalu kemudian teman-teman ke color eyedropper tool ya untuk melakukan pewarnaan. Ya, jika sudah teman-teman boleh men-setting ulang atau menyesuaikan dengan perisai ya yang tadi yang sudah kita siapkan. Di sini saya rapikan dulu di sini. Ya, dengan saya ke shape tool ya. Atau tekan F10. Nah, jika sudah ya, di sini saya rapikan dulu ya teman-teman ya.
Oke, jika sudah, teman-teman boleh memblok ketiga objek, yang objek perisai, garis, sama objek air ya, atau objek gelombang tadi. Kemudian tekan Ctrl G ya, agar supaya menjadi satu kesatuan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk objek yang ketiga sudah kita dapatkan ya teman-teman ya. Untuk objek air sudah kita temukan. Kemudian kita kembali ke Shape Tool, Pen Tool. Lalu di sini saya ingin membuat objek kayak buku gitu ya teman-teman ya. Hal pertama yang saya perhatikan di sini adalah siku-sikunya seperti biasa ya. Oke, di sini saya membuat titik ya pada siku-sikunya. Nah, kemudian saya menambahkan satu titik lagi di tengah. Tadi saya lupa ya. Harusnya saya tambahkan satu titik lagi di tengah. Oke, tapi tidak masalah. Kemudian di sini saya add saja agar supaya saya dapat menambahkan titiknya. Kemudian saya ke to curve untuk membuat lengkungan ya. Lakukan hal yang sama pada garis-garis yang lainnya ya, yang dianggap melengkung ya teman-teman ya. Oke, to curve. Oke. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Nah, untuk menghilangkan garis, teman-teman boleh menekan atau ke kanan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ke kanan bar ya. Lalu tekan pada kotak-kotak yang ada X-nya itu ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini saya mau membuat objek yang berupa tiang tower gini ya, yang membentuk segitiga. Oke, seperti ini. Kemudian saya mewarnai dengan tool yang tadi ya, seperti yang tadi, yaitu Color Eyedropper Tool ya. Nah, sekarang sudah saya warnai dan saya akan menghilangkan garis ya. Tapi sebelumnya saya ingin membuat yang seperti lingkaran dulu ya, yang ada pada tiang towernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya mengatur ketebalan pada line atau garis lingkaran ini ya teman-teman ya. Setelah itu saya memberikan warna seperti yang tadi. Kita ke Color Eyedropper Tool, kemudian kita seleksi warna dan kita memberikan warna pada line lingkaran yang tadi ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini saya menghilangkan garis pada segitiga atau tiang towernya dengan ke yang tadi, ke box yang ada X-nya itu ya. Kemudian kita akan membuat objek segitiga yang ada pada lingkaran tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat objek tersebut saya menggunakan Shape Tool. Saya menggunakan Pen Tool ya. Lalu kemudian saya copy paste aja. Lalu saya tekan Ctrl ya, kemudian saya mendrag ke atas ya. Saya mendrag dari titik bawah kanan ya ke atas gitu ya, ke arah titik atas kiri ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada dua objek segitiga yang ada pada lingkaran. Nah, ya, jadi kurang lebih kita sudah menemukan beberapa objek lainnya ya. Oke, mungkin seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk menseleksi beberapa objek ya, kayak segitiga dan lingkaran, kedua segitiga dan lingkaran yang saya buat ini, itu teman-teman boleh menekan Shift, lalu teman-teman klik saja pada objek yang dimaksud ya teman-teman ya. Untuk itu otomatis
ketiga objek tersebut akan menjadi satu kesatuan gitu ya. Belum menjadi satu kesatuan, tapi ketiga objek tersebut dapat dipindahkan secara bersamaan gitu ya teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya yang saya lakukan itu adalah memposisikan seluruh elemen objek ya hingga membentuk pola ataupun membentuk objek logo aslinya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya melakukan saya merubah warna buku menjadi putih. Oke, kemudian saya pindahkan segitiga pada buku. Nah, oleh karena segitiga ini berada atau menindis buku ini, maka yang saya lakukan adalah saya klik kanan, kemudian saya ke order dan back one ya. Itu otomatis gambar atau segitiga ini yang tadinya menindih buku itu berada di bawah buku ya teman-temannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jika saya back one lagi, maka buku tersebut atau tiang tower tadi akan berada di bawah perisai ya teman-teman ya. Otomatis tidak terlihat dong. Oke. Jadi kemudian langkah yang berikutnya itu, nah, saya mencoba untuk bermaksud untuk memisahkan antara gelombang dengan perisai dulu untuk sementara, dan kemudian saya bermaksud untuk menindih tiang tower ya teman-temannya, agar supaya tidak kelihatan tadi di bawah. Oke, sudah selesai, sudah fix. Langkah yang selanjutnya itu saya pindahkan lingkaran ya. Saya Ctrl G sehingga membentuk satu kesatuan, kemudian saya pindahkan dan saya sesuaikan di sini. Oke, sehingga membentuk ya, membentuk seperti logo aslinya ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya itu tinggal kita tambahkan teks di situ ya. Teks yang saya mau buat duluan itu adalah teks yang paling di atas, yaitu ITB Stikom Ambon. Untuk align-nya atau untuk posisi teksnya itu saya buat center ya. Dengan cara saya seleksi teksnya, lalu kemudian saya tekan Ctrl E. Kemudian untuk fontnya itu saya pilih impact ya, karena menurut saya impact itu dia jauh lebih mirip ya, sedikit lebih mirip dengan font yang asli ya. Saya juga kurang tahu kira-kira font asli untuk logo ITB Stikom Ambon ini menggunakan font apa ya. Tapi menurut saya yang sedikit lebih mirip sih itu impact. Kemudian untuk pewarnaan, teman-teman boleh memilih menu yang ada pada samping kanan, atau jika teman-teman ingin menyeleksi atau ingin agar supaya warnanya sama persis dengan logo aslinya, teman-teman boleh melakukan hal yang sama ya kayak tadi, yaitu ke menu Color Eyedropper Tool, kemudian teman-teman seleksi warna ITB Stikom Ambon pada logo aslinya. Kemudian teman-teman memberikan warna pada font teman-teman ya. Selebihnya teman-teman boleh menyesuaikan atau menyesuaikan fontnya ya. Untuk font yang satunya atau teks yang di bawah ya, untuk Stikom Ambon itu lakukan hal yang sama, akan tetapi di sini yang berbeda adalah jenis atau nama fontnya ya. Karena yang di atas itu kita sudah menggunakan impact ya, yang di bawah itu saya tetap menggunakan Arial ya, hanya saja dikasih bold gitu ya, atau dikasih tebal gitu. Nah, cara yang saya gunakan di sini adalah cara kedua, yaitu dengan mengcopy paste atau menduplikat ITB Stikom Ambon ya. Kemudian saya rubah di sini ya, saya rubah
Stikom menjadi ITB Stikom Ambon menjadi Stikom Ambon gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk membuat logo atau membuat sebuah objek ya. Bisa teman-teman ikuti langkah-langkah yang tadi atau teman-teman boleh explore sendiri ya. Di sini saya ingin mengekspor ya dengan menekan Ctrl E, atau teman-teman bisa ke file lalu pilih export. Dan teman-teman pastikan di situ transparansinya sudah tercentang jika teman-teman ingin membuat foto atau logonya menjadi PNG. Jika teman-teman ingin logonya menjadi JPG, teman-teman boleh mengabaikan atau mengunlist transparansinya ya. Oke, tinggal ditekan OK, kemudian jadi deh. Teman-teman boleh cek pada penyimpanannya. Kurang lebih seperti ini logonya. So thank you for watching.